Tutorial menggunakan aplikasi Simpadu. Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Simpadu, Sistem Informasi Jadwal Perawatan Aset Terpadu pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Dalam video ini, kami akan memandu Anda sebagai operator barang milik negara melalui langkah-langkah penggunaan aplikasi Simpadu mengenai pengelolaan perawatan aset sehingga tugas dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Aplikasi Simpadu ini sendiri terdiri dari 3 role, yakni super admin. Yang bertindak sebagai super admin adalah Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, admin PN, dan yang terakhir adalah pengguna. Sebagai langkah awal, mari kita login ke sistem. Yang pertama, buka browser Anda, misalkan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Akses alamat situs yaitu ptkaltara.browpedia.my.id. Masukkan username dan password super admin. Klik tombol login. Berikut ini terdapat menu pada aplikasi Simpadu untuk user super admin, yaitu menu utama yang terdiri dari submenunya dashboard sebagai pusat pemantauan, data aset untuk mengelola inventaris, ruangan untuk mengelompokkan lokasi aset, laporan kerusakan untuk memantau dan menindaklanjuti, dan yang terakhir submenu perawatan untuk mengelola tindakan dan biaya. Dan yang kedua, menu laporan. Menu laporan sendiri terdiri dari submenu laporan aset, laporan kerusakan, dan laporan perawatan. Dan yang terakhir, menu pengaturan terdiri dari submenu satuan kerja, manajemen user, dan pengaturan telegram, serta yang terakhir log aktivitas. Tahap pertama mungkin kita ke pembagian user, admin PN, menuju ke manajemen user. Di sini sudah saya tambahkan user dari admin PN dan juga ada pelapornya. Mungkin untuk sebagai contoh kita langsung saja masuk ke user pelapor PT Kaltara, pelapor atau pengguna. Pada sudut kanan terdapat nama username Anang sebagai pelapor atau pengguna. Di samping logo PT Kaltara sendiri terdapat tanda lonceng. Ini merupakan notifikasi yang masuk. Jadi dari user pelapor ini kita lihat ada menu utamanya yang terdiri dashboard sebagai pusat pemantauan, di mana kita lihat sendiri terdapat chart aset dan juga chart laporan kerusakan terbaru. Di sini sudah terinput ya, aplikasinya sudah terpakai. Ini ada beberapa contoh laporannya, bisa dibuka. Status laporan menunggu. Dan ada menu laporan terdiri dari laporan aset, laporan kerusakan,
Ini bisa kita lihat status dari laporan kita. Laporan perawatan. Jadi dari sini bisa kita laporkan. Misal saya kasih contoh AC split, korslet, kemudian kirim laporan. Maka akan muncul ini yang barusan saya masukkan di nomor 1, status menunggu. Lalu kita logout, masuk login ke super admin. Setelah kita itu tadi kita melaporkan kerusakan lewat user pengguna. Setelah kita laporkan ke bagian tata usaha rumah tangga, nanti operator BMN atau operator Simpadu ini akan menginput. Kita masuk ke user super admin. Baik, saya perkenalkan. User PT Kaltara ini, user super admin terdiri dari menu utama yang terdiri dari submenu dashboard, data aset, ruangan, misalkan perawatan, dan juga menu laporan yang terdiri dari laporan aset, laporan kerusakan, laporan perawatan, dan menu pengaturan yang terdiri dari satuan kerja, manajemen user, konten Telegram, dan log aktivitas. Kita langsung saja ke data aset. Jadi dari menu data aset ini kita dapat menambahkan aset-aset, masing-masing aset ya. Di sini bisa kita masukkan lewat import. Jadi tidak perlu menginput satu-satu. Tapi namun terlebih dahulu kita mendownload template Excel-nya. Setelah itu nanti kita isikan data-data aset sesuai template, kemudian nanti kita import. Setelah selesai kita import. Kalau mau satu-satu bisa lewat di tambah aset. Jadi nanti dari super admin bisa melihat semua aset yang ada di PNPN juga ya. Setelah itu bisa menambahkan ruangan lewat di tombol tambah ruangan. Ini sudah ada Satker yang berada di wilayah hukum Kaltara, PT Kaltara. Bisa ditambah, nanti setelah diisi disimpan. Ini yang saya input untuk PT Kaltara punya. Nah, laporan kerusakan ini dari yang baru kita input tadi, atas nama Anang, AC split. Selain dari laporan kerusakan ini, kita bisa juga lihat dari tanda lonceng ini ya. Tanda lonceng ini ada semua notifikasi masuk lewat sini. Jadi kita bisa lihat nih, laporan kerusakan baru untuk AC split Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Baik, kita balik ke menu laporan kerusakan. Nah, sebagai operator Simpadu ini di bagian tata usaha rumah tangga, apabila sudah selesai atau lagi dalam proses untuk AC seperti tadi, tinggal kita klik di proses. Kalau udah selesai tinggal diklik selesai. Misalnya ini selesai, kita klik simpan. Maka nanti kita logout, kita lihat di
user pengguna, login ke user pengguna, maka akan ada notifikasi nih. Ini status laporan kerusakan diperbarui. Status laporan kerusakan untuk aset seperti telah diubah menjadi selesai. Bisa juga dilihat dari sini. Baik, ini yang selesai tadi. Kita logout kembali lagi ke user super admin. Untuk perawatan, klik tombol tambah perawatan. Misalnya kita pilih aset Simpadu ini hanya untuk peralatan dan mesin ya. Misal saja tadi lihat angkutan bermotor saja. Oh, pengadaan, kita cari yang PT Kaltara. Misal scanner ini kenapa tidak terkait laporan kerusakan, karena ini yang perawatan saja. Kalau bedanya dengan kerusakan, kalau kerusakan sudah terjadi, kok perawatan kita sebagai tindakan preventif. Scanner kita biaya misalnya 200.000, karangan perbaiki owner. Simpan data perawatan berhasil ditambahkan. Nah, ini bisa kita lihat. Ini laporan aset, laporan kerusakan tadi bisa kita lihat dari semua pengguna, termasuk dari PN-PN di bawah Satker Wilayah Hukum PT Kaltara. Laporan perawatan ini yang sudah masuk ada totalnya. Baik, yang berikutnya untuk menu pengaturan. Tadi saya sudah menambahkan semua PN. Apabila dari PN mau menambahkan pengguna atau adminnya, admin itu kewenangan dari super admin, dan kalau pengguna bisa dari admin PN sendiri menambahkan untuk penggunanya dari tambah user. Diisi silakan. Ini sudah saya isi. Lalu pengaturan Telegram. Jadi pada pengaturan Telegram ini sudah ada grup saya buat, grup namanya Simpadu. Setiap notifikasi yang masuk, setiap pelapor melaporkan kerusakan dan ada tindak lanjutnya, itu masuk ke notifikasi Telegram. Secara otomatis akan masuk ke dalam Telegram tersebut. Kemudian untuk log aktivitas, fungsinya ini untuk melacak dan merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh seluruh pengguna di dalam sistem. Terlihat banyak sekali sudah aktivitas di dalamnya. Untuk data aset, pada menu data aset, jadi setiap aset ini kita klik bisa terhubung dengan QR code. Ketika di scan barcode, maka akan muncul informasi tentang aset seperti ini yang saya blok ini. Jadi bisa teman-teman coba di HP-nya masing-masing ya.
Nah, oke, kita logout, kita kembali ke user pengguna. User pengguna tadi, kita lihat laporan perawatan yang tadi saya baru tambahkan, perbaiki toner, ini sudah muncul ya. Perbaiki toner 200.000. Ini tadi laporan kerusakan sudah selesai. Mungkin cukup sekian tutorial penggunaan aplikasi Simpadu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.